Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba mengkaji babakan kesucian, yakni bersuci. Dengan apa bersuci? Bersuci dengan taubat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Bagaimanakah cara bersuci kepada Allah itu? Perlu kita ketahui bersama. Bila kita hendak mensucikan hati, tentulah dengan yang maha suci, bukan dengan yang najis. Siapakah yang maha suci itu? Yang maha suci adalah Allah, pencipta diri kita. Dialah yang maha suci. Bila kita hendak mensucikan diri, maka kenalilah dahulu siapakah Zat yang maha suci itu. Tanpa mengenali, tanpa berjumpa dengan Zat yang maha suci, kita selamanya tak akan bisa bersuci kepada Allah. Dan bila kita tidak bisa bersuci kepada Allah, lalu apa gunanya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, seluruh sholat-sholat yang kita lakukan, seluruh sedekah-sedekah yang kita lakukan, seluruh puasa-puasa yang kita lakukan, seluruh ibadah umroh dan haji yang kita lakukan, tanpa kita bersuci dahulu. Menurut babakan dohir, menurut di sisi manusia, bersuci itu layaknya sucinya badaniah, yakni dengan cara berwudu ataupun tayamum. Itu bersuci babakan dohir, bersuci di sisi manusia. Akan tetapi Allah tidak memandang badan-badanmu, Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan seluruh amalmu.
Allah tidak memandang nasab-nasab muliamu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Yang menjadi raja di hatimu Allah ataukah dirimu? Bila yang menjadi penguasa dan yang menjadi raja atas hati kita selama ini, yakni Abdul Halimnya sebagai penguasa hidup dan badan ini, maka itulah najis. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah sedangkan diri kita selama ini membawa najis? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dan sholat sementara hati kita selama ini ingkar, kufur kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusia kita? Apakah mungkin itu disebut ibadah? Di sisi manusia bolehlah disebut ibadah. Akan tetapi di sisi Allah, hal yang mensekutukan dan ingkar kepada Allah, apakah itu disebut ibadah? Coba tafakur, coba hayati sendiri. Nilailah sendiri dirimu. Lalu bagaimana cara kita mensucikan Allah? Lalu bagaimana cara kita bersuci atas seluruh ibadah dan sholat kita yang akan datang, yang ke depan nanti? Bolehlah ibadah dan sholat kita yang telah kita lalui itu zong, kosong, karena najis. Selama ini hati kita prakteknya bukan lillahi ta'ala, karena selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendirilah penguasa yang menguasai di dalam seluruh ibadah dan sholat kita. Praktek hati masih linafsi. Ini ibadahku, ini sholatku, ini zakatku, ini puasaku, ini haji dan umrahku, ini sedekahku, ini perbuatan baikku. Hamba selama ini kita rojiun kepada hambalah sebagai penguasa dan pelakunya. Inilah tanda bahwa kita selama ini ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita, seolah-olah diri kitalah yang berkuasa atas seluruh ibadah dan sholat. Kenapa selama ini kita berprasangka demikian? Karena di hati kita selama ini tidak bertauhid kepada Allah. Karena hati kita tidak bisa mengesahkan Allah, melainkan mengesahkan diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kita beragama dan bertuhan hanya simboliyah, hanya simbol-simbol agama belaka untuk menyembunyikan keateisan hati kita selama ini. Badannya kita beragamakan, kita bertuhankan di sisi manusia, anggapan manusia. Akan tetapi sesungguhnya di dalam hati kita tak pernah kenal dengan Tuhan,
tak ada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhannya gaib. Mana mungkin kita dikatakan bertuhan bila Tuhannya gaib? Maka yang diwujudkan itulah yang dituhankan. Siapa yang diwujudkan selama ini di hati kita? Yakni hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang kita tuhankan selama ini. Selagi hawa nafsu, selagi diri manusia kita berkuasa atas hidup dan badan ini, maka selamanya kita tak akan pernah rela dan ridho menyembah kepada yang maha suci, yakni Allah. Karena selama ini kita tak akan ridho, kita tak akan rela bila Allah berkuasa atas hidup dan badan ini. Apa buktinya? Buktinya selama ini kitalah sebagai penguasanya, kitalah sebagai yang empunya hidup dan badan ini. Kita tidak rela, kita tidak ridho bila kita mendengar kenyataan bahwa hidup dan badan ini milik dan kekuasaan Allah belaka. Kita tak akan ridho bila hidup dan badan ini zatnya Allah sendiri. Maka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat kepadamu min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dari urat leher atau urat nadimu. Inilah penegasan Allah bahwa Allah lebih dekat darimu daripada urat kehidupanmu. Maka dari itu kita tak akan pernah bertemu dengan yang maha hidup selagi kita masih merasa hidup. Kita tak akan mampu bertemu dengan yang maha kuasa selagi diri kita mengaku berkuasa untuk bertindak tanduk apapun di dunia ini. Selamanya kita tak akan mampu bertemu dengan yang maha kuat bila selama ini kitalah yang merasa kuat berjalan, kuat berlari, kuat bekerja, kuat berapa-apa saja di dunia ini. Inilah bukti selama ini kita belum pernah bertaubat kepada Allah. Maka apa yang dicintai oleh Allah di dunia ini? Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari diri manusianya menuju diri Tuhannya. Berulang-ulang kami ulas siapakah zat Allah itu. Zat Allah adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah tiada ilah
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah yang hidup kekal lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi Dialah hidup. Jadi Allah itu adalah hidup yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Siapa di balik urat leher dan urat nadi itu? Dialah hidup. Dialah Allah yang selama ini kita ingkari, yang selama ini kita dustai, yang selama ini kita persekutukan Allah dengan diri kita. Selama ini kita zalim kepada Allah. Selama ini ibadah dan sholat kita hanya di atas kemungkaran dan kezaliman di sisi Allah. Hakikatnya sholat dan ibadah kita selama ini bukan buat Allah, akan tetapi hanya kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Tujuannya ingin pahala, tujuannya ingin surga, tujuannya ingin kesuksesan dunia, tujuannya ingin semoga cita-citanya terkabul menjadi orang yang sukses dalam keduniaannya dan sebagainya. Seluruhnya berkiblat kepada dunia yang fana. Maka seluruh ibadah dan sholat itu hancur dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu marilah kita bertaubat kepada Allah. Bagaimanakah cara kita bertaubat kepada Allah? Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita bertemu dengan Allah, mana mungkin kita bisa bertaubat. Sama halnya sebelum kita bertemu dengan Allah, mana mungkin Anda mendapatkan pahala, mana mungkin Anda mendapatkan syafaat, mana mungkin Anda mendapatkan keridhaan Allah bila belum bertemu dengan Allah sang pemilik semua itu. Maka dari itu temuilah Allah sang penguasa keridhaan, temuilah Allah sang penguasa pahala, temuilah Allah sang penguasa surga. Maka setelah kita bertemu dengan Allah, maka semuanya akan kita miliki. Maka berhaklah atas kita pahala. Akan tetapi selama kita tidak mengenal Allah, apapun ibadah dan sholat kita bukan pahala yang didapat. Demi Allah bukan pahala yang didapat di sisi Allah. Hanya kemungkaran dan dosa yang didapat di sisi Allah. Karena selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, akan tetapi kitalah yang dengan sengaja mentuhankan diri kita selama ini. Kita tidak terasa karena iman kita masih iman-imanan. Imannya iman simbol belaka. Tuhannya hanya Tuhan-Tuhanan. Tuhan hanya nama simbol Tuhan saja. Agamanya cuma simbol belaka. Karena seluruhnya simbolnya badaniah kita sendiri. Akan tetapi hati kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Coba kita hayati, coba kita terima kesalahan ini yang selama ini kita selalu ingkar kepada Allah sang pencipta diri kita, seolah-olah selama ini diri kita lah yang mencipta diri kita, seolah-olah demikian. Apa buktinya?
kita tak mengenal pencipta diri kita. Selama ini kita hanya menyaksikan diri manusianya, hidup manusianya. Coba kebanyakan manusia berkata, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti segala sesuatu. Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Nah, bagi orang yang belum memahami Allah, loh, kalau hidup ini Allah, berarti kan Allah berbentuk manusia, berbentuk hayawan, berbentuk tumbuhan. Nah, ini bagi orang yang belum paham. Bagi yang mau memahami Allah begini, coba kita saksikan, jika memang selama ini hidup manusia kita, silakan kita saksikan, silakan kita lihat bagaimana rupa dan warnanya, bentuknya, rasanya, bagaimanakah hidup itu. Nah, mestinya kan kita wajib tahu, bila hidup ini kita akui sebagai hidup kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengakui bahwa hidup ini milik kita, sedangkan kita tidak kenal yang mana hidup itu. Bagaimana rupa dan bentuknya? Apakah ada rupa dan bentuknya, rasanya, warnanya hidup itu? Nah, hidup itulah laisa kamitslihi syai'un. Hidup itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup itulah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Mohon maaf. Sekarang coba kita hayati, kita resapi, masuklah ke dalam alam dirimu, kitab Al-Qadi, masuklah ke dalam dirimu, heningkan selain Allah di dalam dirimu. Coba hayati kata-kata ini. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hayatullah, apakah cikal bakal badan kita ini bisa terlahir ke dunia ini? Tak akan mungkin kita terlahir tanpa Allah. Tak akan mungkin kita tercipta tanpa Allah, tanpa hidup. Dengan hiduplah cikal bakal badan ini dijadikan, diciptakan di dunia ini. Coba kita hayati lagi. Kira-kira tanpa adanya hidup di badan ini, apakah segala sesuatu, apa-apa dan siapa-siapa ini akan ada bagi Anda? Ketika Anda sudah meninggal, apakah di dunia ini, apakah Anda masih bisa menyaksikan dunia? Tidak, bukan? Jadi sebenarnya yang menyaksikan dunia adalah Allah sendiri. Hidup itu sendiri, hidup yang laisa kamitslihi syai'un. Hidup itu tak seperti apa-apa, tak berbentuk, tak berwajah, tapi bisa menciptakan apa-apa dan siapa-siapa, serta segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini adalah ciptaan hidup, ciptaan Allah. Tanpa Allah kita tak akan pernah bisa menyaksikan badan kita sendiri. Tanpa Allah kita tak akan bisa menyaksikan
isi dunia ini. Tanpa Allah kita tak akan punya kehendak apapun. Karena sebuah kehendak yang ada di hati manusia itu lurus hanya kehendak sang penciptanya, bukan kehendak manusianya. Sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita melakukan seluruh ibadah, di dalam hati kita muncul kehendak kerentek ingin sholat, kerentek ingin beribadah. Nah, kerentek ini bukan kerenteknya manusia. Selagi manusia merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, maka kerentek atau kehendak ini diakui bahwa kerentek ini milik manusianya. Inilah manusia yang ingkar kepada Tuhannya, manusia yang kufur kepada Tuhannya. Sebanyak apapun amal ibadahnya, setinggi apapun ilmu syariatnya, maka tak akan mampu masuk ke dalam pintu taubatnya. Karena bukan termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Yakni siapa saja yang dicintai Allah. Allah hanya mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan selama ini di dalam hati kita yang ada diri manusia kita. Nah, ini kan masih najis, belum suci. Di sisi Allah beda, di sisi Allah dengan di sisi manusia. Selama ini kita beragama Islam hanya di sisi manusia, hanya ikut hukum-hukum syariat manusia. Kita lalai pada hukum-hukumnya Allah yang bertauhid, yang seluruhnya di dalam ibadah dan sholat itu harus kembali pulang kepada lillahi ta'ala, bukan linafsi. Nah, karena selama ini kita belum kenal Allah, maka seluruhnya pulang kepada yang fana, linafsi, milikku hamba. Inilah kefanaan, amal yang fana, amal yang hancur lebur. Mari kita buktikan ayat Allah tentang kehendak ini hanya kehendak Allah yang ada di dunia ini, bukan kehendaknya selain Allah. Kehendak sang dalang. Apakah mungkin wayang punya kehendak tanpa diperjalankan, dikehendakkan oleh sang dalang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Surat At-Takwir ayat 29. Inilah bukti kesucian Allah bahwa tak satu pun manusia di dunia ini mempunyai kerentek, mempunyai kehendak. Dan tak satu pun manusia di dunia ini mempunyai hidup kecuali hidupnya Allah, hayatullah. Tak satu pun manusia punya kerentek kehendak ingin sholat, ingin ibadah, ingin bekerja dan sebagainya kecuali kerenteknya Allah. Karena hidup sudah kembali kepada Allah, maka apa-apa yang ada di dalam hidup itu, kerentek, kuasa, kehendak, semuanya kembali kepada Allah sang penguasa.
Jadi apa maknanya taubat itu di sisi Allah? Makna taubat, apa yang dicintai oleh Allah adalah taubatnya hambanya. Makna taubat itu adalah kita duduk menghendingkan diri serileks mungkin, kita pasrahkan lagi kepada Allah bahwa hidup ini Allah, selama ini aku dolim ya Allah, inilah hidupmu, inilah kuasamu, inilah kehendakmu, inilah af'almu yang selama ini aku akui sebagai milikku. Mohon ampunkan aku ya Allah. Sekarang ku kembalikan lagi kepadamu ya Allah, bahwa hidup ini Engkau, bahwa hidup ini Allah. Ini dalam babakan hati, jangan sampai dikeluarkan di dalam hati. Kalau dikeluarkan keluar hati, maka dajjal kita akan bangkit lagi. Setan akan merenggut permata-permata yang hilang ini lagi. Inilah permata-permata yang hilang. Inilah permata kesucian. Maka dengan jalan apa menuju suci itu? Dengan jalan bertobat. Karena Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba-hamba yang bertaubat menjadi Tuhan. Selama ini kan yang jadi Tuhan hambanya, bukan Allah. Allahnya gaib. Nah sekarang dibalik, Allah lah yang wujud. Hidup yang laisa kamitslihi syai'un, itulah yang wujud, menghidupi badan, memerintahkan badan, mengkerentekkan badan. Inilah yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Nah dengan inilah kita sudah dikatakan beragama di sisi Allah. Yakni awal suatu agama adalah ma'rifat, yakni mengenal Allah. Jika kita sudah demikian, maka Islamlah hati kita. Itulah Islam yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad waktu di Gua Hira, bertafakur, berjuhud selama 15 tahun, bermakrifat kepada Allah sebelum syariat itu didatangkan. Maka sebelum bersyariat, maka bermakrifat dulu, kenal Allahnya yang disembah dulu. Kalau tidak kenal Allah yang disembah, bagaimana mungkin kita bisa bersyariat, kita bisa menyembah? Mustahil. Maka kita mulai sekarang wajib mengenal Allahnya, wajib bermakrifat pada Allah. Agar apa? Agar seluruh syariat kita, agar seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan selamat sampai kepada Allah, selamat sampai kepada alam lillahi ta'ala. Itulah tujuan perintah syariat ditegakkan. Itulah tujuan Kanjeng Nabi menuntun umatnya bersyariat. Yakni pangkal ujungnya adalah di dalam niatnya. Di dalam niatnya lillahi ta'ala itu dusta atau sungguhan. Bila berdusta pasti hambanya yang jadi Tuhan. Bila sungguhan bahwa seluruh ibadahnya adalah lillah, maka hambanya sudah gaib, yang ada hanya Allah. Hambanya tak akan bisa melakukan apa-apa kecuali wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Maka ketika datang kerentek, maka ketika datang kehendak, contoh aku ingin makan, dalam hati kerenteknya begitu. Nah, kita saksikan bahwa kerentek ini Allah, bukan kerenteknya manusia.
Ketika tubuh ini berjalan menuju makan, kita saksikan Allah lah yang memperjalankan badan. Allah lah yang perintahkan, yang utus badan ini berjalan untuk mengambil makanan dan minuman. Bagi orang-orang yang belum paham, maka pasti masa Allah butuh makan, masa Allah butuh minum. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Maksudnya begini, Allah tak butuh makan dan Allah tak butuh minum. Akan tetapi Allah melindungi, Allah mengasihi sayangi, Allah mencukupi, Allah menghidupi, Allah menjaga makhluk-makhluk yang diciptakannya dengan diasupi makanan. Sejak kita dari bayi sampai setua ini, siapa yang membesarkan badan? Siapakah yang memanjangkan badan? Apa orang tua kita ataukah apakah kita sendiri? Nah, yang memanjangkan dari ukuran 0,5 meter bayi sampai ukuran 2 meter saat ini kan Allah, kan hidup. Tanpa adanya Allah, maka tak akan ada proses dari kecil menjadi besar, dari kecil menjadi panjang. Coba dipahami, coba diresapi. Jadi jangan sandarkan kepada yang fana, jangan sandarkan kepada badannya. Memang menurut manusia, di saat manusia itu masih bertuhan dan beragama secara angan-angan, maka yang dipandang hanya dohirnya. Mereka takkan mampu memandang batinnya. Karena sudah ditegaskan pula oleh Allah dalam sanepannya, dalam biasanya, wahai Muhammad, kamu jangan sekali-kali membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Nah, ini cuma sanepan, bukan yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Bila di dalam hati kita masih wujud Muhammadnya yang menjadi Tuhan, bila di hati kita masih wujud diri hambanya yang menjadi Tuhan, sedang Allah digoibkan, maka selamanya tak akan mampu membahas tentang Allah. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan manusianya di hati kita selama ini. Maka Allahnya goib, maka Allahnya hanya angan-angan belaka. Ibadahnya angan-angan, Tuhannya angan-angan, agamanya hanya angan-angan belaka untuk menutupi keateisan hatinya kepada Sang Pencipta. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. At-Takwir ayat 29 ini ada hubungannya dengan surat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, maka jelaslah sudah, jika kita tidak meyakini, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang sudah saya bacakan tadi, apakah mungkin Anda Islam di sisi Allah? Nah, cek keislaman kita. Bila kita menyangka diri kita lah yang wujud di dunia ini, berarti yang menciptakan kan kita sendiri. Yang menciptakan kehendak, yang menciptakan hidup manusia kita, yang menciptakan kekuasaan badan kita, yang menciptakan pekerjaan badan kita, yang menciptakan sholat dan ibadahnya badan kita. Nah, semuanya kan seluruhnya kembali kepada kita pelakunya. Itulah yang dinamakan
ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Maka bertaubatlah kepada Allah, pasrahkan, persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, bahwa kehendak ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, tak lain dan tak bukan, semuanya hanya Allah. Ketika mata memandang pepohonan, maka lepaslah pohon itu, kembalilah masuk ke dalam dirimu. Siapa yang berkuasa menciptakan pohon itu di dalam dirimu? Dialah Allah yang menciptakan pohon. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan sawah, Allah menciptakan hutan, Allah menciptakan segala sesuatu yang kita pandang selama ini. Nah, itulah yang dikatakan bertobat kembali kepada Allah lah yang menciptakan diri manusia kita. Bila masih kita akui diri kita manusia lah yang bisa melihat gunung, bisa melihat apa yang kita lihat di luar diri kita, nah itu kan masih syirik. Hatinya masih ingkar kepada pencipta diri manusianya. Ini dikatakan belum bertobat, masih kufur. Ibadah apapun, sholat, beramal apapun ya tak ada gunanya. Hanya untuk bahan bakarnya hawa nafsunya saja. Hanya untuk bahan bakarnya nerakanya saja di hatinya. Hatinya selalu panas karena dibakar oleh dunia, kebutuhan dunia, ketakutan dunia, takut miskin, takut ditinggal apa-apa yang dicintainya. Nah, maka serba ketakutan, takut terkena penyakit corona dan sebagainya. Karena yang menjadi Tuhan masih manusia, maka disiksa oleh berbagai macam ketakutan dan ketakutan. Karena di dalam hatinya masih buta akan Tuhannya, maka berjalannya hidupnya maka meraba-raba, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Namun kita bila bertaubat kepada Allah, maka otomatis hidup sudah kita pasrahkan kembali, kita persembahkan kembali, kita abdikan kembali kepada hayatullah. Maka manusianya sudah tak berkuasa lagi di dalam hati kita selain Allah lah yang menguasai singgasananya hati ini. Terus apa yang mau ditakuti? Bismillahirrahmanirrahim. Innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada bersedih hatinya. Itulah tanda kekasih Allah. Karena bagaimana mungkin hatinya bersedih? Karena bagaimana mungkin hatinya takut menghadapi dunia? Wong hatinya sudah meninggalkan dunia, bertemu dengan Tuhannya. Maka bagi orang-orang yang masih mengabdi menyembah kepada dunia lah, mereka lah yang takut, yang selalu sedih, dibakar di dalamnya bersama setan, iblis dan hawa nafsunya. Maka bagi para wali-wali Allah, siapakah wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu, seluruh manusia itu adalah hakikatnya para wali-walinya Allah, para khalifah Allah, para utusan Allah. Akan tetapi sangat amatlah langkah bagi manusia yang dikehendaki oleh Allah ingat kembali kepada taubat dan mensucikan hatinya dari selain Allah. Semuanya hanya kehendak Allah.
Apa maksudnya? Bila di dalam hati kita masih kehendaknya manusia, maka mereka tak akan bisa kembali kepada Allah. Siapa yang bisa kembali kepada Allah? Siapa yang bisa bertaubat kepada Allah? Dan siapakah yang bisa bersuci kepada Allah? Yakni dengan kehendak Allah sendiri. Jika di dalam hati kita yang muncul kehendaknya Allah, bukan kehendak manusianya, itulah yang bisa bertemu Tuhannya. Itulah yang bisa bertaubat kepada Tuhannya. Itulah hati yang selalu mensucikan Tuhannya daripada hawa nafsunya. Bila kehendak itu muncul dari kehendak manusianya, maka apapun yang dikerjakan di dalam kemaksiatan di sisi Allah. Akan tetapi sebaliknya, ketika di dalam hatinya sudah kehendak ini sudah kembali kehendaknya Allah, apapun yang terjadi, dan bahwa hidup ini pun juga hayatullah. Bila hidup ini sudah hayatullah, maka kehendak, kuasa, melihat seluruhnya adalah bersumber dari Allah itu sendiri. Maka tak akan bisa mengenal, tak satupun manusia bisa mengenal Allah, tak satupun manusia mengetahui rahasia Allah. Terbukti ayatnya, Muhammad, jangan engkau membahas tentang roh, karena roh itu rahasiaku. Selagi di dalam hati kita masih wujud manusianya, maka Allah selalu rahasia, Allah selalu gaib. Akan tetapi bila Muhammadnya, akan tetapi bila hawa nafsu kita sudah kita gaibkan, sudah kita panahkan, maka yang menceritakan, yang memaparkan tentang rahasia Allah itu siapa? Kan Allah sendiri, hayatullah sendiri. Hanya bagi mereka yang sudah hayatullah lah yang memahami, yang paham wali, ya wali, yang paham Allah, yang ya Allah. Manusia tak akan paham Allah kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi putuslah manusianya, yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.